Namun hal berikutnya yang aku dengar adalah bunyi keras dan terdengar jauh. Dan sekarang malah kedengaran lebih dekat, dan itu mengenai dinding kamarku. Pada saat itu kami semua terkaget dan terbangun dari tempat kami. Kami sangat takut untuk melihat keluar melalui jendela dan memeriksa apa yang sedang terjadi. Hai, nama aku Tony. Cerita ini terjadi ketika aku berumur sekitar 13 tahun. Ketika itu aku tinggal di rumah hanya dengan ibuku karena ayahku kerja di luar kota. 3 dari teman terbaikku datang ke rumah untuk menginap di rumahku. Kami duduk di kamar, lalu kami asyik menonton TV dan bermain PlayStation. Karena ibuku tidak masak, maka ibu memesan pizza untuk makan malam. Jadi ketika bel pintu berdering, kami sudah tahu bahwa pizza kami telah datang. Ketika ibuku membuka pintu, aku dan teman-temanku berdiri tepat di sebelahnya, karena kami sudah cukup lapar. Pada saat itu kami juga tidak sabar menunggu lagi. Lalu ibuku mengeluarkan uangnya dan membayarnya. Aku melihat si pengantar pizza sepertinya dia berusaha pertengahan 50-an, dan tampak cukup tua. Sementara ibuku mengeluarkan uangnya, dia memandang kami dan tiba-tiba tersenyum freak dan menyeramkan. Seringainya muncul di wajahnya, matanya terbuka lebar. Menurutku itu agak aneh. Tapi kami hanya menertawakannya saja karena kami tidak terlalu memikirkannya. Ibuku memberikan uangnya dan pengantar pizza memberikan pizzanya. Aku bergegas membawa pizzanya ke kamarku dan menonton TV sambil kita memakannya. Beberapa jam kemudian, ibuku datang ke kamar dan mengatakan, "Ayo, sudah waktunya kalian untuk tidur. Jika kamu butuh sesuatu, beritahu ibu ya." Temanku membawa kantong tidur dari rumah mereka, jadi kami semua sudah bersiap-siap untuk pergi tidur. Lalu aku mematikan lampu dan pergi ke tempat tidur. Kami berbicara satu sama lain selama kurang lebih 45 menit sampai sekitar jam 11.45 mendekati tengah malam. Dan akhirnya kami pun lelah, memejamkan mata tanpa mengucapkan sepatah kata pun satu sama lain. Malam itu aku mendengar suara gemerisik dari halaman belakang, seperti seorang berjalan di atas tumpukan daun. Pada awalnya aku pikir itu adalah kucing yang berjalan mencari makanan seperti yang biasanya mereka lakukan. Namun hal berikutnya yang aku dengar adalah bunyi keras dan terdengar jauh. Dan sekarang malah kedengaran lebih dekat, dan itu mengenai dinding kamarku. Pada saat itu kami semua terkaget dan terbangun dari tempat kami. Kami sangat takut untuk melihat keluar melalui jendela dan memeriksa apa yang sedang terjadi. Dan kemudian kita melihat sebuah tangan di jendela. Dan makin kelihatan. Kami semua menjerit ketakutan. Tapi tangan itu seolah ada orang yang ingin mencoba dan mendobrak masuk. Akhirnya salah satu dari teman kami berpikir cepat, dan dia langsung mengunci jendela dan kami semua keluar dari kamarku. Tiba-tiba alarm keamanan rumahku mulai berbunyi. Ibuku yang sedang tidur pun terbangun dan keluar dari kamarnya untuk mematikan dan bertanya apa yang terjadi. Lalu kami jelaskan apa yang baru saja terjadi. Dan akhirnya kami mencoba melihat rekaman CCTV yang dipasang di luar rumah. Ternyata ada seorang laki-laki yang dia mencoba memasuki rumah dengan tangga. Aku baru menyadari, ternyata bunyi gedebuk di dinding yang kami dengar adalah bunyi anak tangga yang diinjaknya. Ibuku dengan cepat mengeluarkan teleponnya untuk memanggil polisi. Kami pun mengunci semua pintu rumah dan kembali ke monitor untuk melihat kamera CCTV. Dan kami melihat pria itu membuka gudang halaman belakang kami. Beberapa menit kemudian, polisi sudah tiba. 3 petugas keluar dari mobilnya. Dia mencari pria itu. Sementara kami memberikan informasi kepada petugas polisi yang lain. Kami mengatakan kepadanya bahwa kami melihat pria itu pergi ke gudang halaman belakang. Salah satu polisi memegang senjata dan 2 lainnya mendekat ke dekat gudang. Polisi mendobrak cepat pintu dan memasuki gudang. Mereka menemukan orang tadi bersembunyi. Lalu polisi segera memborgol dan menangkapnya. Polisi membawanya ke depan dan menempatkannya di belakang mobil polisi. Malam itu banyak tetangga datang keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Polisi menemukan beberapa benda dari orang itu seperti palu, pisau, dan lainnya. Saat dia berada di kursi belakang mobil, dia menatap kami dan memberikan kami senyum menyeramkan dengan mata lebar. Pada awalnya aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tetapi ketika aku berkonsentrasi dan memfokuskannya, aku terkejut. Ternyata dia adalah pengantar pizza yang mengantarkan pizza kami. Setelah itu akhirnya polisi menangani situasi sehingga kami bisa tidur lagi malam itu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika orang ini berhasil masuk ke dalam rumah kami.